Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Abdul Hakim. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan dan membagikan kisah fiktif. Jika ada kesamaan tokoh hanyalah kebetulan semata dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga dengan mendengarkan kisah ini, kita akan lebih bisa memetik hikmah dari cerita ini dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Langsung kita mulai ke ceritanya. Desa Pandanwangi, sebuah tempat kecil yang dikelilingi perbukitan hijau dan sawah membentang. Pagi itu tampak tenang seperti biasa. Dimas, anak lelaki berusia 10 tahun, berlari-lari di pematang sawah bersama beberapa temannya. Suara tawa dan teriakan mereka bergema di udara, memecah kesunyian pagi. Dimas, yang selalu penuh semangat, dikenal sebagai anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Ia sering memimpin teman-temannya bermain, memanjat pohon, atau menjelajahi hutan kecil di tepi desa. Namun, di balik keceriaan itu, Mira, ibu Dimas, selalu menyimpan rasa khawatir. Ia seorang wanita sederhana, tinggal berdua dengan Dimas setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Kehidupannya yang berat membuatnya menjadi sosok yang tangguh. Namun Dimas adalah satu-satunya alasan Mira terus bertahan. Setiap pagi sebelum Dimas pergi bermain, Mira selalu berpesan, "Jangan jauh-jauh, nak. Kalau ada apa-apa, cepat pulang, ya." Dimas, seperti biasa, hanya tersenyum sambil mengangguk. Hari itu, Mira merasa ada yang berbeda. Entah mengapa, hatinya terasa berat. Ia mencoba mengusir firasat buruk itu dengan berdoa lebih lama dari biasanya. Namun, bayangan Dimas terus muncul di pikirannya. Sesekali, ia keluar rumah untuk memastikan apakah suara Dimas terdengar dari kejauhan, tetapi hanya kesunyian yang menyambutnya. Di sisi lain, Dimas dan teman-temannya memutuskan pergi ke sebuah tebing di pinggir desa, tempat yang dianggap terlarang oleh orang tua mereka. Tebing itu curam, dengan aliran sungai deras di bawahnya. Namun bagi anak-anak, tempat itu seperti medan petualangan yang menantang. Ketika salah satu temannya ragu, Dimas justru tertawa dan berkata, "Apa yang mau ditakutin? Kita cuma lihat-lihat kok. Nggak akan kenapa-kenapa." Namun, keasyikan mereka berubah menjadi petaka. Saat Dimas mencoba memanjat batu di tepi tebing, tanah yang ia pijak mendadak longsor. Teman-temannya berteriak panik melihat tubuh kecil Dimas tergelincir ke bawah dengan cepat. Beberapa dari mereka mencoba mendekati tebing, tetapi takut ikut terjatuh. Hanya suara gemuruh sungai yang terdengar setelah itu. Kabar tentang kecelakaan Dimas segera menyebar ke seluruh desa. Para warga, termasuk Mira, bergegas menuju tebing. Mira berlari tanpa alas kaki. Air mata sudah membanjiri wajahnya. "Dimas, di mana kamu, nak?" teriaknya histeris. Namun, yang ia temukan hanyalah jejak tanah longsor dan teman-teman Dimas yang menangis ketakutan. Pencarian berlangsung sepanjang siang hingga malam. Para pria desa menyusuri sungai dengan obor dan alat seadanya, sementara yang lain mencoba menuruni tebing dengan tali. Mira terus berdiri di tepi tebing, berdoa dalam isak tangisnya. "Tuhan, jangan ambil dia dari saya. Dimas satu-satunya yang saya punya." Namun, harapan itu sirna ketika tubuh Dimas akhirnya ditemukan di dasar sungai, terjepit di antara bebatuan. Ia tidak bergerak, wajahnya pucat, dan tubuhnya sudah kaku. Mira jatuh terduduk, memeluk tubuh anaknya yang dingin dengan gemetar. Tangisnya pecah, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. "Dimas, bangun, nak, jangan tinggalkan ibu." Keesokan harinya, Desa Pandanwangi dipenuhi suasana duka. Pemakaman Dimas dilakukan dengan sederhana, dihadiri hampir seluruh warga. Mira, yang tampak seperti kehilangan seluruh kehidupannya, berdiri di samping pusara Dimas dengan tatapan kosong. Tangannya gemetar saat menaburkan bunga di atas makam anaknya. Ia tidak mampu berkata-kata, hanya air mata yang terus mengalir tanpa henti. Sejak saat itu, hidup Mira berubah total. Ia tidak lagi keluar rumah, hanya duduk di sudut kamar memeluk baju Dimas yang terakhir ia kenakan. Warga desa mencoba menghiburnya, tetapi Mira menolak semua bantuan.
Ia memilih mengurung diri dalam doa. Tuhan, saya tahu Engkau yang memberi dan mengambil. Tapi saya mohon, kalau ada keajaiban, kembalikan Dimas pada saya. Hari-hari berlalu, namun rasa kehilangan itu tidak pernah pudar. Setiap malam, Mira duduk di ruang tamu sambil menatap pintu, seolah menunggu Dimas pulang dari bermain. Dalam hati kecilnya, ia merasa Dimas belum benar-benar pergi. Setiap doa yang ia panjatkan diiringi dengan linangan air mata, seolah mencoba menjangkau tempat yang bahkan tidak bisa ia lihat. Hari keempat setelah pemakaman Dimas, Desa Pandanwangi yang biasanya tenang mulai dihantui suasana ganjil. Langit di atas desa sering mendung, meski tidak pernah turun hujan. Angin berhembus pelan, membawa suara-suara samar yang tidak jelas asalnya. Warga mulai berbisik-bisik tentang hal-hal aneh yang mereka alami, terutama di malam hari. Namun, tidak ada yang benar-benar berani membicarakannya secara terang-terangan. Semua hanya berbentuk cerita dari mulut ke mulut. Mira, yang hampir tidak pernah meninggalkan rumah sejak pemakaman, masih terjebak dalam kesedihan. Hari-harinya dihabiskan dengan doa yang panjang di kamar Dimas. Ia sering duduk di lantai, memeluk bantal kesayangan anaknya, sambil menatap foto Dimas yang tersenyum ceria. Namun, suatu malam, ia merasa ada yang berbeda. Saat ia hendak berdoa seperti biasa, udara di kamar mendadak terasa lebih dingin, meski semua jendela tertutup rapat. Perasaan itu semakin nyata ketika ia mendengar suara samar. Suara itu kecil, hampir seperti bisikan. "Ibu." Mira tersentak. Suara itu terdengar jelas, meskipun sangat pelan, seperti berasal dari dalam kamar. Ia memutar kepalanya ke segala arah, mencari sumber suara, tetapi tidak menemukan apa-apa. "Hanya halusinasiku," gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, firasatnya berkata lain. Keesokan paginya, Mira mencoba mengabaikan apa yang terjadi malam itu. Namun, ketika ia keluar dari kamar untuk mengambil air, ia dikejutkan oleh sesuatu yang tidak biasa di meja makan. Sebuah piring kecil, yang biasa digunakan Dimas untuk makan, telah bergeser dari tempatnya. Piring itu kini berada di tengah meja, dengan bekas noda coklat seperti sisa makanan. Padahal, Mira yakin ia telah mencucinya bersih dan menyimpannya semalam. Tubuhnya merinding, tetapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin angin, pikirnya, meski dalam hati ia tahu itu tidak masuk akal. Hal-hal aneh terus terjadi. Malam berikutnya, Mira mendengar suara langkah kaki kecil di luar kamarnya. Langkah itu ringan, seperti milik seorang anak kecil, dan berhenti tepat di depan pintunya. Mira mendekat, mencoba mendengar lebih jelas. Namun, ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Lorong rumahnya kosong, hanya diterangi cahaya temaram dari lampu minyak. Hatinya berdebar kencang, dan rasa takut mulai bercampur dengan harapan. "Dimas?" panggilnya. Suaranya gemetar, tapi hanya keheningan yang menjawab. Sementara itu, beberapa warga desa juga mulai melaporkan kejadian ganjil. Pak Jaya, yang rumahnya berdekatan dengan makam Dimas, bersumpah mendengar suara tangisan anak kecil dari arah makam saat ia berjalan pulang malam itu. "Saya kira itu angin, tapi lama-lama makin jelas, seperti ada yang benar-benar menangis," katanya kepada tetangga. Beberapa orang lain mengaku melihat bayangan kecil berlari di pinggir desa, tetapi ketika didekati, bayangan itu lenyap begitu saja. Mira mulai merasa bahwa semua kejadian ini bukan kebetulan. Dalam hatinya, ia yakin ada sesuatu yang berusaha memberitahunya. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat Dimas berdiri di depan pintu rumah, mengenakan baju yang terakhir kali ia pakai sebelum kecelakaan. Wajah Dimas pucat, tetapi matanya terlihat penuh harap. "Aku masih di sini, Bu," katanya dengan suara lemah. Mira berusaha mendekati Dimas, tetapi tubuh anak itu perlahan menghilang menjadi kabut. Ia terbangun dengan keringat dingin, hatinya diliputi rasa takut sekaligus rindu yang mendalam. Setelah mimpi itu, Mira mulai memperhatikan detail-detail kecil di rumahnya. Setiap suara, setiap pergerakan benda, ia kaitkan dengan kehadiran Dimas. Suatu sore,
Saat ia membersihkan kamar Dimas, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Sebuah tulisan kecil di buku harian Dimas. Tulisan itu berbunyi, "Aku ingin pulang, Bu." Mira tertegun. Ia yakin, tulisan itu bukan miliknya atau Dimas, karena buku harian itu seharusnya kosong. Ketika berita tentang keanehan ini mulai menyebar, beberapa warga desa mulai menghubungkannya dengan doa-doa Mira yang terus-menerus. Ada yang berkata, doanya terlalu kuat. Mungkin ia memanggil roh anaknya tanpa sadar. Namun, ada pula yang memperingatkan Mira untuk berhenti, karena takut mengundang sesuatu yang tidak diinginkan. Mira, meski mulai merasa ketakutan, tidak pernah berhenti berdoa. Baginya, ini adalah tanda bahwa Dimas masih ada, meskipun dalam bentuk yang tidak bisa ia pahami. Malam hari ke-6 setelah pemakaman, suasana di desa semakin mencekam. Langit gelap tanpa bintang, dan angin membawa suara-suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa warga melaporkan melihat cahaya redup dari arah makam Dimas, seperti nyala lilin yang berkedip-kedip. Mira, yang tidak bisa tidur malam itu, mendengar suara pintu rumahnya berderit pelan. Ia bangkit, hatinya berdebar, dan melangkah menuju ruang tamu. Di sana, ia merasakan kehadiran yang kuat, meski tidak ada siapapun di sana. Hari ke-6 sejak pemakaman Dimas, desa Pandanwangi diliputi suasana yang semakin tak menentu. Udara malam terasa berat, seolah-olah membawa sesuatu yang tidak terlihat namun dapat dirasakan. Warga desa yang biasanya berkumpul di pos ronda mulai memilih untuk tinggal di rumah mereka setelah matahari terbenam. Suara-suara aneh yang melayang di malam hari, dari tangisan lirih hingga langkah kaki samar di tanah berkerikil, membuat semua orang merasa gelisah. Di rumah Mira, keheningan berubah menjadi ketegangan yang sulit dijelaskan. Malam itu, ia duduk di ruang tamu dengan lampu minyak kecil menyala di sudut. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Sesekali, ia menoleh ke arah pintu, berharap menemukan sosok yang ia rindukan. Namun, pintu itu tetap tertutup, diam dalam bayangan. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari luar. Mira terperanjat. Jantungnya berdegup kencang. Ketukan itu pelan namun teratur, seperti irama yang disengaja. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara gemetar, tapi tidak ada jawaban. Dengan ragu, ia membuka pintu, hanya untuk menemukan koridor rumahnya kosong. Angin dingin berhembus masuk, menggoyangkan tirai tipis di jendela. Namun, di lantai tanah, ada bekas jejak kaki kecil yang berakhir tepat di depan pintu. Mira tidak tahu harus merasa takut atau berharap. Ia memutuskan untuk kembali ke kamar Dimas, membawa lampu minyak bersamanya. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Boneka kayu kecil yang dulu menjadi mainan favorit Dimas telah berpindah tempat. Boneka itu kini berdiri tegak di tengah meja, menghadap langsung ke pintu kamar. Padahal, Mira yakin ia telah menyimpan boneka itu di dalam lemari beberapa hari yang lalu. Sementara itu, di bagian lain desa, beberapa warga berkumpul untuk membahas keanehan yang terus terjadi. Pak Jaya, yang tinggal dekat dengan makam, mengaku melihat bayangan kecil bergerak cepat di antara pepohonan. Seperti anak-anak bermain. Tapi malam-malam begini, tidak mungkin itu manusia, katanya dengan wajah pucat. Ibu Lina, tetangga Mira, juga berbagi pengalamannya. "Tadi malam, saya mendengar suara orang menyebut nama Mira di luar rumah saya. Tapi saat saya buka jendela, tidak ada siapa-siapa." Kekhawatiran warga akhirnya sampai ke telinga Pak Hardi, tetua desa yang dikenal bijaksana. Ia adalah pria tua dengan pengetahuan mendalam tentang adat dan kepercayaan setempat. Setelah mendengar semua cerita, ia menyimpulkan bahwa fenomena ini tidak bisa dianggap remeh. "Mungkin ini pertanda," katanya. "Roh anak itu mungkin tidak tenang, atau ada sesuatu yang mencoba menggunakan kesedihan kita sebagai celah." Pak Hardi mengusulkan untuk mengadakan doa bersama di makam Dimas, sebuah ritual sederhana untuk meminta kedamaian bagi arwahnya. Namun, lanjutnya, ini juga bisa menjadi ujian iman. Jika ada yang memanggil dari dunia lain, kita harus tahu apakah itu benar-benar Dimas atau sesuatu yang lain.
Keesokan harinya, para warga berkumpul di makam Dimas. Malam itu gelap gulita, hanya diterangi cahaya obor yang dibawa masing-masing orang. Mira berdiri di antara kerumunan. Wajahnya pucat tapi tekadnya kuat. Ia yakin bahwa keanehan ini bukanlah sekadar imajinasi atau kebetulan. Hatinya berkata bahwa Dimas masih ada di suatu tempat, mencoba menyampaikan sesuatu. Saat doa bersama dimulai, suasana terasa semakin mencekam. Angin berhenti berhembus, membuat malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Para warga mulai membaca doa dengan suara yang lirih namun penuh khusyuk. Namun, ketika doa memasuki bagian terakhir, tiba-tiba terdengar suara keras seperti sesuatu yang jatuh dari arah makam. Semua orang terdiam. Obor-obor bergoyang saat beberapa warga menoleh dengan takut. Pak Hardi mencoba menenangkan kerumunan. "Tetap di tempat kalian," katanya, meski nada suaranya juga mengandung ketegangan. Mira, tanpa pikir panjang, berlari menuju makam Dimas. Ia yakin bahwa suara itu adalah tanda dari anaknya. Namun, yang ia temukan adalah sesuatu yang membuatnya tertegun. Gundukan tanah di atas makam Dimas tampak seperti baru saja terganggu, seolah-olah seseorang telah mencoba menggali dari dalam. Mira jatuh berlutut di depan makam. Air matanya mengalir deras. Ia mulai berbicara, bukan kepada warga di sekitarnya, tapi kepada Dimas. "Nak, jika kamu mendengar ibu, beri ibu tanda. Ibu tahu kamu masih ada." Suaranya bergetar, dan warga hanya bisa menyaksikan dengan tatapan bingung sekaligus takut. Saat itulah, sebuah angin dingin tiba-tiba berhembus dari arah makam. Obor-obor padam serentak, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Beberapa warga menjerit, dan suara langkah kaki kecil terdengar jelas di antara mereka. Mira, meskipun diliputi ketakutan, merasa bahwa sesuatu sedang mendekatinya. Ia memejamkan mata, berharap bisa merasakan kehadiran Dimas. Namun, ketika ia membuka mata, yang ia lihat hanyalah keheningan malam. Tidak ada apa-apa di makam Dimas, hanya tanah yang tampak terganggu. Tapi dalam hati Mira, ia tahu bahwa ini belum selesai. Malam itu, ia pulang dengan hati yang diliputi kecemasan dan harapan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi keesokan harinya, tetapi ia yakin bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Pagi hari ketujuh tiba dengan kesunyian yang lebih pekat dari biasanya. Langit yang biasanya memancarkan cahaya jingga pagi itu diselimuti awan kelabu yang tebal. Burung-burung yang biasa berkicau di pepohonan sekitar desa Pandanwangi seolah memilih diam, mempertegas keheningan yang melingkupi desa. Mira bangun dengan perasaan yang tidak biasa. Ada dorongan kuat dalam hatinya untuk pergi ke makam Dimas, meskipun ia tidak tahu mengapa. Sebelum berangkat, Mira melipat kain sarung tipis yang akan ia bawa untuk duduk di makam. Ia mengenakan kebaya hitam sederhana dan mengikat rambutnya dengan kain lusuh, tanda bahwa ia masih dalam masa berkabung. Di dalam hatinya, doa-doa terus mengalir. "Ya Tuhan, jika ini hanya harapan kosong, kuatkan saya. Jika ini adalah tanda, berikan saya petunjuk." Saat Mira berjalan melewati jalan setapak menuju makam, suasana desa terasa berbeda. Beberapa warga yang ia lewati menatapnya dengan pandangan aneh, campuran antara kasihan dan khawatir. Mereka tahu betapa terpukulnya Mira sejak kehilangan Dimas. Namun, kepergiannya pagi itu ke makam, sendirian, memunculkan kekhawatiran di hati mereka. "Semoga dia tidak berbuat sesuatu yang nekat," bisik seorang ibu kepada suaminya. Sesampainya di makam, Mira terdiam sejenak. Gundukan tanah yang terlihat terganggu malam sebelumnya kini tampak lebih tenang, seolah tidak pernah disentuh. Namun, firasat dalam hati Mira semakin kuat. Ia berlutut di depan makam dan mulai berdoa. Suaranya lirih tetapi penuh harap. "Dimas, jika kamu ada di sini, berikan ibu tanda. Jika kamu mendengar doa ibu, biarkan ibu tahu. Ibu tidak akan berhenti memohon." Doa Mira berlangsung lama, hingga matahari mulai meninggi. Namun, meski lelah, ia tidak bergerak dari tempatnya. Ia tetap memanjatkan doa-doa, menggenggam tanah di makam anaknya dengan tangan gemetar. Beberapa warga yang kebetulan melewati makam hanya melihat dari kejauhan, tidak berani mendekat.
Mereka tahu bahwa doa Mira telah menjadi bagian dari kehidupannya sejak kepergian Dimas. Tetapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Ketika jarum jam mendekati pukul 9 pagi, Mira merasakan sesuatu yang tidak biasa. Udara di sekitarnya berubah, menjadi dingin dan berat. Angin yang tadinya bertiup lembut tiba-tiba berhenti, membuat suasana menjadi sunyi. Di tengah keheningan itu, Mira mendengar suara samar, hampir seperti bisikan. "Bu!" Suara itu kecil, hampir tidak terdengar, tetapi Mira tahu itu bukan imajinasinya. Ia membuka mata perlahan, menoleh ke sekitar, namun tidak ada siapapun di sana. Hatinya berdebar kencang. "Dimas, itu kamu?" Tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin tipis. Namun, ketika ia menatap makam Dimas, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Gundukan tanah itu mulai bergerak, perlahan tetapi pasti, seolah-olah ada sesuatu di bawahnya yang mencoba keluar. Mira tersentak, tetapi tubuhnya terpaku di tempat. Ia tidak tahu harus merasa takut atau bahagia. Sementara tanah di atas makam terus berguncang, suara lirih kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Ibu." Mira tidak bisa menahan diri lagi. Dengan tangan kosong, ia mulai menggali tanah di atas makam anaknya, meskipun tubuhnya gemetar hebat. Tidak butuh waktu lama hingga beberapa warga yang melihat kejadian itu dari jauh mulai berlari mendekat. "Mira, apa yang kamu lakukan?" teriak salah satu dari mereka. Namun, Mira tidak menjawab. Ia terus menggali. Air mata mengalir deras di pipinya. "Dia ada di sini. Saya tahu dia masih di sini," jeritnya dengan suara yang penuh emosi. Para warga yang awalnya ragu akhirnya ikut membantu menggali. Mereka menggunakan cangkul dan tangan kosong, meskipun hati mereka diliputi ketakutan. Gundukan tanah itu perlahan terkuak, memperlihatkan peti kayu sederhana tempat Dimas dimakamkan. Semua orang terdiam, tidak ada yang berani membuka peti itu. Namun, Mira, dengan tangan gemetar, membuka tutup peti tersebut. Apa yang mereka lihat membuat semua orang tertegun. Dimas, yang seharusnya telah meninggal dan dimakamkan selama 7 hari, terbaring di dalam peti dengan mata tertutup. Wajahnya pucat, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Sebelum ada yang sempat berkata-kata, mata Dimas perlahan terbuka, dan ia menarik napas panjang, seperti seseorang yang baru bangun dari tidur panjang. "Ibu." Dimas memanggil dengan suara lemah, namun jelas. Mira tidak bisa menahan dirinya. Ia langsung memeluk tubuh anaknya yang dingin, sambil menangis histeris. "Dimas, nak, kamu kembali. Tuhan mendengar doa ibu," jeritnya di antara isak tangis. Para warga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa berdiri dengan wajah penuh ketakutan dan keheranan. Beberapa di antara mereka bahkan mundur, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dimas, yang masih tampak lemah, mencoba berbicara. Aku mendengar ibu memanggilku. Aku berada di tempat yang gelap, tapi suara ibu membawa aku kembali." Suaranya pelan, tetapi setiap kata yang keluar darinya membuat Mira semakin erat memeluknya. Sementara itu, beberapa warga mulai berbisik-bisik, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa hidup lagi setelah 7 hari? Tanya salah satu dari mereka. Apakah ini benar-benar keajaiban? Atau ada sesuatu yang lain? Yang lain menimpali. Namun, Mira tidak peduli. Baginya, yang terpenting adalah Dimas kembali, meskipun ia tahu bahwa kejadian ini akan meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Malam itu, suasana desa Pandanwangi berubah menjadi tegang setelah kejadian di makam Dimas. Berita tentang anak yang hidup kembali setelah 7 hari terkubur menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru desa. Semua orang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian warga memandang ini sebagai keajaiban, jawaban atas doa seorang ibu yang penuh kasih. Namun, ada juga yang merasa takut, bahkan mencurigai sesuatu yang lebih gelap sedang terjadi. Dimas dibawa pulang ke rumah Mira dengan tubuh yang masih lemah. Beberapa warga membantu menggendongnya, sementara yang lain hanya berdiri terpaku, tidak tahu harus berkata apa.
Saat mereka tiba di rumah, Mira segera menyiapkan tempat tidur untuk Dimas, meletakkan anaknya di atas kasur dengan hati-hati. Air matanya terus mengalir, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan rasa syukur yang luar biasa. Namun, kebahagiaan Mira tidak sepenuhnya menular kepada warga desa. Ketika mereka meninggalkan rumah, bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka. Bagaimana mungkin dia hidup kembali? Tubuhnya bahkan seharusnya sudah membusuk, kata seorang pria dengan nada curiga. Jangan-jangan ini bukan Dimas. Mungkin ini sesuatu yang lain, tambah seorang wanita dengan nada berbisik. Keraguan dan ketakutan mulai menyelimuti hati mereka. Di dalam rumah, Mira tidak mempedulikan apapun selain anaknya. Ia duduk di samping Dimas, memegang tangan kecilnya yang dingin. "Nak, kamu baik-baik saja, kan? Apa yang terjadi? Tolong ceritakan pada ibu," pintanya lembut. Dimas, yang tampak kelelahan, hanya mengangguk pelan. "Aku merasa seperti sedang tidur lama, Bu. Aku ada di tempat yang gelap, tapi aku bisa mendengar ibu memanggilku setiap hari," katanya dengan suara pelan. Mira terdiam mendengar penuturan Dimas. Hatinya berdebar, antara haru dan bingung. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana anaknya bisa mendengar doanya dari dalam makam. "Apa kamu melihat sesuatu di sana, Nak? Apa ada yang menjagamu?" tanya Mira dengan hati-hati. Dimas menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu, Bu. Rasanya seperti sendirian. Tapi aku tidak takut. Suara ibu membuat aku ingin kembali," jawabnya. Malam itu, Mira tidak tidur. Ia terus menjaga Dimas, memastikan anaknya tetap bernapas dengan normal. Namun, ia tidak bisa mengabaikan beberapa hal aneh. Suhu tubuh Dimas, meskipun ia hidup kembali, tetap dingin seperti orang yang tidak bernyawa. Selain itu, mata Dimas kadang terlihat kosong, seolah ia melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Mira mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa semua ini hanya efek dari trauma yang dialami Dimas. Pagi harinya, dokter desa dipanggil untuk memeriksa Dimas. Dr. Hasan, seorang pria parubaya dengan pengalaman puluhan tahun, datang dengan ekspresi serius. Ia telah mendengar cerita tentang kebangkitan Dimas, tetapi ia lebih percaya pada ilmu kedokteran daripada keajaiban. Saat ia memeriksa Dimas, alisnya berkerut. "Ini sangat tidak biasa," gumamnya. Dr. Hasan mencatat bahwa tubuh Dimas tidak menunjukkan tanda-tanda dehidrasi atau kelaparan, meskipun ia telah terkubur selama 7 hari. Kulitnya, meskipun dingin, tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan atau cedera serius. Secara medis, ini tidak mungkin. Bahkan jika dia hanya koma, tubuhnya seharusnya menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Tapi ini, seolah-olah dia hanya tidur selama seminggu, kata Dr. Hasan dengan nada bingung. Berita tentang hasil pemeriksaan dokter hanya menambah rasa bingung warga desa. Mereka mulai berdiskusi dengan nada penuh spekulasi. Apa ini benar-benar doa Mira yang membuat anaknya kembali? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih kuat sedang bermain? Tanya salah satu warga. Bagaimana jika ini bukan keajaiban, tetapi peringatan? Kita tidak tahu apa yang telah terjadi di sana, tambah yang lain. Meskipun banyak yang merasa takut, beberapa warga tetap datang ke rumah Mira untuk menjenguk. Mereka membawa makanan dan doa, tetapi Mira dapat merasakan kegelisahan mereka. "Terima kasih sudah datang. Dimas hanya butuh istirahat," kata Mira berusaha menenangkan mereka. Namun, di balik senyumnya, ia juga tidak bisa mengabaikan rasa cemas yang mulai tumbuh di hatinya. Apakah ini benar-benar keajaiban? Atau ada sesuatu yang tidak ia pahami? Hari-hari berikutnya, Dimas mulai menunjukkan perubahan. Ia menjadi lebih pendiam daripada biasanya. Seringkali hanya duduk di tempat tidur sambil menatap keluar jendela. Ketika Mira bertanya, ia hanya menjawab dengan singkat. "Aku merasa ada yang memanggilku, Bu," katanya suatu pagi. "Dari mana?" tanya Mira dengan nada khawatir. Dimas hanya menggeleng. "Aku tidak tahu, tapi aku merasa mereka ingin aku kembali." Mira semakin bingung.
Ia mencoba mengalihkan perhatian Dimas dengan bercerita atau memberinya mainan kesayangannya. Tetapi Dimas tetap tidak banyak bicara. Kadang-kadang, ia bahkan berbicara sendiri, seolah-olah ada seseorang yang bersamanya di ruangan itu. Mira mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya bagian dari proses pemulihan, tetapi ia tidak bisa menahan rasa takut yang semakin besar. Malam di desa Pandanwangi terasa lebih sunyi dari biasanya. Di rumah Mira, suasana mencekam melingkupi udara. Dimas, yang kini terbaring di tempat tidurnya, tampak gelisah meskipun matanya terpejam. Bibirnya bergerak-gerak seolah berbicara dengan seseorang, meskipun tidak ada suara yang keluar. Mira duduk di sampingnya, memandangi wajah anaknya yang masih pucat. Ada sesuatu yang berbeda dari Dimas sejak kebangkitannya. Sebuah aura yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah ia tidak lagi sepenuhnya sama. Dimas mulai sering mengigau dalam tidurnya. Malam itu, Mira mendengar Dimas menyebutkan nama-nama yang asing baginya. Raka, Banyu, tolong aku, gumamnya dengan suara serak. Mira mencoba membangunkan Dimas, tetapi anak itu tidak merespons. Ketika akhirnya ia terbangun, Dimas menatap Mira dengan mata yang tampak kosong. Aku bermimpi, Bu, katanya dengan suara pelan. Mereka memanggilku. Aku tidak tahu siapa mereka, tapi aku merasa aku mengenal mereka. Mira mencoba menenangkan Dimas, meskipun hatinya sendiri diliputi kecemasan. Ia memeluk anaknya erat-erat, berharap bahwa semua ini hanya bagian dari proses pemulihan. Namun, perasaan itu tidak hilang. Ia tahu bahwa apapun yang sedang terjadi pada Dimas tidak hanya terjadi di tingkat fisik, tetapi juga melibatkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat dipahami. Keesokan harinya, Mira memutuskan untuk meminta nasihat dari Pak Hardi, tetua desa. Ia menceritakan tentang perilaku aneh Dimas sejak kebangkitannya, termasuk mimpi-mimpi yang penuh dengan nama-nama asing. Pak Hardi mendengarkan dengan seksama, alisnya berkerut dalam. Mira, ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Anakmu telah kembali dari tempat yang seharusnya tak seorang pun bisa kembali. Mungkin dia membawa sesuatu bersamanya, katanya dengan nada hati-hati. Mira tertegun. Maksud Bapak, sesuatu seperti roh? Tanyanya. Pak Hardi menggeleng pelan. Bukan sekadar roh. Kadang, ada energi atau jejak dari dunia lain yang bisa melekat pada seseorang. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya dialami Dimas selama 7 hari itu. Tapi jelas, dia tidak kembali dengan cara biasa. Saran Pak Hardi adalah melakukan doa pembersihan, sebuah ritual adat yang bertujuan untuk memurnikan jiwa dan tubuh seseorang dari energi negatif. Mira setuju, meskipun ia tidak sepenuhnya yakin apakah ini akan menyelesaikan masalah. Apapun yang bisa membantu anak saya akan lakukan, katanya dengan tekad. Pada malam hari, ritual pembersihan dilakukan di rumah Mira. Pak Hardi memimpin doa, didampingi oleh beberapa warga yang masih percaya pada kekuatan tradisi. Lilin-lilin dinyalakan di sekitar Dimas yang duduk di tengah ruangan. Wajahnya terlihat tenang namun tidak sepenuhnya sadar. Saat doa mulai dilantunkan, angin dingin tiba-tiba berhembus masuk melalui jendela, meskipun semuanya telah tertutup rapat. Api lilin bergoyang, hampir padam, dan suasana menjadi semakin mencekam. Di tengah ritual, Dimas tiba-tiba membuka matanya dan mulai berbicara dengan suara yang tidak seperti miliknya. Kenapa kalian memanggilku? Aku sudah pergi jauh, tapi kalian menarikku kembali. Suaranya terdengar dalam dan asing, membuat semua orang di ruangan itu merinding. Mira berusaha mendekati Dimas, tetapi Pak Hardi menahannya. Tunggu, katanya dengan nada tegas. Ini bukan anakmu yang bicara. Dimas melanjutkan, matanya menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Aku mendengar doa setiap malam. Itu menarikku keluar dari kegelapan. Tapi aku tidak sendiri. Ada yang mengikuti. Mereka ingin tahu kenapa aku dipanggil kembali. Suasana di ruangan itu semakin tegang. Beberapa warga mulai mundur, takut akan apa yang mereka saksikan. Setelah beberapa saat, Dimas terdiam dan tubuhnya ambruk ke lantai, seperti kehilangan kesadaran. Mira segera menghampirinya,
memeluk anaknya dengan air mata mengalir deras. "Nak, kamu baik-baik saja?" bisiknya. Dimas membuka matanya perlahan, kembali menjadi dirinya sendiri, tetapi ia terlihat lebih lemah dari sebelumnya. "Aku lelah, Bu," katanya pelan sebelum kembali tertidur. Setelah ritual selesai, Pak Hardi mengumpulkan keberanian untuk berbicara kepada Mira. "Mira, ini bukan hanya tentang kebangkitan anakmu. Ada sesuatu yang lebih besar sedang bermain di sini. Doa-doamu memiliki kekuatan yang tidak biasa, tapi itu juga bisa membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka." Mira merasa bingung dan takut. Ia tidak pernah bermaksud memanggil apapun selain anaknya. Tetapi kini, ia mulai menyadari bahwa kebangkitannya mungkin memiliki harga yang harus dibayar. Ia hanya berharap bahwa ia cukup kuat untuk melindungi Dimas dari apapun yang datang menghampiri mereka. Fajar menyingsing di desa Pandanwangi, membawa kabut tipis yang menggantung di atas sawah dan pepohonan. Namun, keheningan pagi itu tidak membawa ketenangan bagi Mira. Ia duduk di samping tempat tidur Dimas, memperhatikan napas anaknya yang teratur, namun tubuhnya masih terlihat begitu lemah. Pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dimas? Apakah ia benar-benar kembali? Atau ada sesuatu yang lain yang mengikutinya? Sejak ritual pembersihan malam sebelumnya, Mira merasa ada yang berbeda. Dimas menjadi lebih sering termenung, menatap kosong ke arah jendela seolah-olah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Makanan yang diberikan kepadanya hanya disentuh sedikit, dan ia lebih banyak tidur, tetapi dalam tidurnya ia sering kali menggigau. Nama-nama yang sebelumnya asing terus keluar dari bibirnya, seperti Raka, Banyu, dan kini ada satu nama lagi, Lintang. Pagi itu, saat Mira tengah membersihkan dapur, suara langkah kaki kecil terdengar dari belakangnya. Ia menoleh dan melihat Dimas berdiri di sana, wajahnya pucat dengan tatapan yang kosong. "Bu, aku ingin pergi ke tebing," katanya tiba-tiba. Kata-kata itu membuat Mira terkejut. "Tebing? Untuk apa, Nak? Bukankah di sana tempat kamu jatuh waktu itu?" tanya Mira, mencoba memahami permintaan aneh anaknya. Dimas menggeleng pelan. "Mereka ada di sana, Bu. Mereka menunggu aku. Aku harus kembali," katanya dengan suara datar, seperti berbicara dari tempat yang jauh. Mira merasa tubuhnya bergetar. Ia tidak tahu siapa yang dimaksud dengan mereka, tetapi ia merasa dorongan itu bukan berasal dari anaknya yang sebenarnya. "Tidak, Nak. Kamu tidak perlu kembali ke sana. Ibu tidak akan membiarkanmu," kata Mira, berusaha terdengar tegas meskipun hatinya diliputi kecemasan. Namun, sepanjang hari itu, Dimas terus menunjukkan keinginan yang sama. Ia menjadi gelisah, seringkali berdiri di depan pintu rumah sambil menatap ke arah jalan yang mengarah ke tebing. Mira tidak tahu harus berbuat apa. Malam harinya, ia memutuskan untuk kembali menemui Pak Hardi. "Bapak, Dimas terus mengatakan ingin kembali ke tebing. Apa artinya ini?" tanyanya dengan nada putus asa. Pak Hardi menghela napas panjang. "Mungkin tempat itu memiliki jawaban yang kita cari. Namun, Mira, kamu harus siap menghadapi apapun yang ada di sana. Anakmu tidak kembali tanpa alasan. Ada sesuatu yang mengikatnya ke tempat itu." Dengan hati yang berat, Mira akhirnya memutuskan untuk memenuhi permintaan Dimas. Keesokan harinya, saat matahari masih tergantung rendah di Cakrawala, ia menggandeng tangan anaknya dan berjalan menuju tebing tempat kecelakaan itu terjadi. Beberapa warga yang melihat mereka berjalan hanya bisa memandang dengan tatapan khawatir, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Ketika mereka tiba di tebing, Dimas berhenti di tepi, tepat di tempat ia terjatuh. Mira memegang tangannya erat-erat, takut jika anaknya tiba-tiba melompat atau melakukan sesuatu yang berbahaya. "Nak, apa yang kamu rasakan di sini?" tanyanya pelan. Dimas menutup matanya sejenak, lalu berkata, "Mereka memanggilku. Aku harus turun." Mira menatap ke bawah tebing, tempat sungai mengalir deras di antara batu-batu besar. "Bagaimana caranya, Nak?" "Tidak ada jalan ke sana," kata Mira, mencoba menunda. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan,
Dimas tiba-tiba menunjuk ke sisi tebing, tempat sebuah jalan setapak kecil yang hampir tersembunyi di balik semak-semak. Di sana, Bu. Kita harus lewat sana. Dengan perasaan was-was, Mira mengikuti petunjuk Dimas. Mereka menyusuri jalan setapak yang sempit dan licin, diapit oleh dinding batu di satu sisi dan jurang di sisi lainnya. Setelah berjalan selama beberapa menit, mereka tiba di sebuah cekungan kecil yang tersembunyi di bawah tebing. Tempat itu terasa sepi, tetapi juga penuh dengan aura yang tidak biasa. Suara air sungai terdengar jelas, bercampur dengan hembusan angin yang dingin. Di tengah cekungan itu, ada sesuatu yang menarik perhatian Mira, sebuah benda kecil yang tertutup lumpur, tetapi bentuknya tampak seperti kalung anak-anak. Dimas berjalan mendekat, mengambil benda itu, dan memegangnya erat di tangannya. "Ini milik Raka," katanya tiba-tiba. "Dia kehilangan ini sebelum kami bermain di sini." Mira merasa tubuhnya membeku. "Raka? Siapa itu, Nak?" tanyanya. Dimas menatapnya dengan mata yang tampak jauh lebih dewasa dari usianya. "Dia temanku, Bu. Dia ada di sana waktu aku jatuh. Tapi dia tidak bisa pulang." Kata-kata itu membuat Mira merinding. Ia tidak pernah mendengar tentang Raka sebelumnya, dan ia mulai merasa bahwa tempat ini menyimpan rahasia yang lebih besar daripada yang ia duga. Mira memutuskan untuk membawa Dimas pulang, meskipun ia merasa belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Malam itu, Dimas kembali berbicara dalam tidurnya. "Raka, Banyu, Lintang, kita harus kembali. Ibu membawa kita pulang," gumamnya. Mira merasa bahwa ini bukan hanya tentang Dimas, tetapi juga tentang sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan anak-anak lain yang mungkin pernah berada di tempat itu. Mira terbangun di tengah malam dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Rumahnya sunyi, hanya terdengar suara angin yang berhembus di luar jendela. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak tenang. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju kamar Dimas. Saat membuka pintu, ia menemukan tempat tidur anaknya kosong. Selimutnya terlipat rapi, tetapi Dimas tidak ada di sana. Panik, Mira memanggil nama Dimas berulang kali, namun tidak ada jawaban. Ia segera menyambar lampu minyak dan berlari keluar rumah. Jalanan desa gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Di tengah keheningan malam, Mira melihat jejak kaki kecil di tanah yang basah, mengarah ke jalan setapak menuju tebing. Tanpa berpikir panjang, Mira mengikuti jejak itu. Langkahnya cepat, jantungnya berdebar kencang. Dalam hatinya, ia terus berdoa agar Dimas tidak melakukan sesuatu yang berbahaya. Saat ia tiba di tebing, ia melihat sosok kecil berdiri di ujungnya. Itu adalah Dimas. Anak itu berdiri diam, memandang ke arah jurang di bawahnya, seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu. "Dimas, apa yang kamu lakukan di sini?" teriak Mira, suaranya penuh kepanikan. Dimas menoleh perlahan. Wajahnya tampak tenang tetapi matanya kosong. "Bu, aku harus pergi. Mereka memanggilku. Mereka tidak bisa pulang tanpa aku," katanya dengan suara datar. Mira berlari ke arahnya, menarik tubuh kecil Dimas menjauh dari tepi jurang. "Tidak, Nak. Kamu tidak kemana-mana. Ibu di sini. Ibu akan melindungimu." Namun, Dimas tidak meronta atau melawan. Sebaliknya, ia menatap Mira dengan pandangan yang aneh, seolah-olah ia bukan lagi seorang anak kecil. "Bu, aku tidak sendiri. Mereka bersamaku. Mereka ingin ibu tahu apa yang sebenarnya terjadi," katanya. Sebelum Mira bisa merespons, Dimas menunjuk ke arah cekungan di bawah tebing, tempat mereka pernah menemukan kalung kecil. Mira tahu ia tidak punya pilihan selain mengikuti naluri Dimas. Dengan hati-hati, ia kembali menyusuri jalan setapak yang sempit menuju cekungan itu. Kali ini, Dimas memimpin jalan, meskipun langkahnya terlihat lemah. Saat mereka tiba di cekungan, suasana di tempat itu terasa berbeda. Udara menjadi lebih dingin, dan ada bau lembab yang menusuk hidung. Di tengah cekungan itu, Mira melihat sesuatu yang baru. Sebuah tumpukan batu kecil tampak tersusun rapi, seperti sebuah makam tanpa tanda.
Dimas berjalan mendekati tumpukan batu itu dan berhenti. Ia kemudian berlutut, meletakkan tangannya di atas batu, dan mulai berbicara. Raka, Banyu, Lintang, aku di sini. Aku membawa ibu. Mira merasa tubuhnya bergetar. Ia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi, tetapi ia tahu ini bukan lagi tentang Dimas saja. Tiba-tiba, suara lirih terdengar di sekitarnya, seperti bisikan yang datang dari segala arah. Tolong kami, kembalikan kami. Kami ingin pulang. Suara itu lemah tetapi jelas, membuat Mira merasa merinding dari ujung kepala hingga kaki. Mira mencoba mencari asal suara itu, tetapi tidak ada siapapun di sekitar mereka. Ia hanya melihat Dimas yang terus memegang tumpukan batu itu dengan tatapan kosong. Nak, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa mereka? Apa yang kamu tahu? Mira bertanya dengan nada penuh emosi. Dimas menoleh kepadanya. Wajahnya tiba-tiba dipenuhi kesedihan. Bu, mereka anak-anak yang hilang. Mereka pernah ada di sini, tapi mereka tidak pernah ditemukan. Aku membawa mereka bersamaku. Kata-kata Dimas membuat Mira terkejut. Ia pernah mendengar cerita lama tentang anak-anak yang hilang di desa, tetapi itu terjadi bertahun-tahun yang lalu, jauh sebelum Dimas lahir. Sebagian besar warga menganggapnya sebagai legenda atau cerita untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh. Namun kini, cerita itu terasa sangat nyata. Dimas, apa maksudmu kamu membawa mereka? Bagaimana kamu bisa tahu tentang mereka? Tanya Mira, berusaha memahami situasi. Dimas menunduk. Saat aku di tempat gelap itu, aku bertemu mereka. Mereka seperti aku, tidak tahu harus kemana. Tapi mereka tidak punya suara. Bu, mereka bilang hanya aku yang bisa kembali, karena ibu terus memanggilku. Mira merasa seolah-olah dunia di sekitarnya berputar. Ia mencoba mencerna kata-kata anaknya sambil melihat tumpukan batu itu. Ia kemudian menyadari bahwa ini bukan hanya tentang doa-doanya yang membawa Dimas kembali, tetapi juga tentang sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak pernah ia duga. Tiba-tiba, Dimas berdiri dan menatap Mira dengan mata yang penuh air mata. Bu, aku diberi waktu untuk kembali. Tapi mereka bilang waktuku tidak banyak. Aku harus membantu mereka sebelum semuanya terlambat, katanya dengan nada lirih. Mira merasa hatinya hancur mendengar pengakuan itu. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan Dimas untuk kedua kalinya. Tidak, Nak, ibu tidak akan membiarkan itu terjadi. Kita akan mencari cara. Kita akan membawa mereka pulang tanpa kehilangan kamu, kata Mira dengan suara tegas, meskipun hatinya penuh ketakutan. Malam itu, Mira tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di samping tempat tidur Dimas, memandangi wajah anaknya yang tertidur dengan napas teratur. Namun, ada sesuatu di dalam hati Mira yang terus menghantui. Suara-suara dari cekungan di bawah tebing, tumpukan batu yang menyerupai makam kecil, dan pengakuan Dimas bahwa ia membawa mereka bersamanya. Pikiran-pikiran itu seperti tali yang mencekik, membuat Mira sulit bernapas. Ketika akhirnya pagi tiba, Mira memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa hanya menunggu tanpa melakukan apapun. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang nama-nama yang disebutkan Dimas, Raka, Banyu, dan Lintang. Nama-nama itu bukan sekadar igauan atau hayalan. Mira merasa yakin ada sesuatu di masa lalu yang harus diungkap. Sesuatu yang telah lama terkubur bersama kegelapan desa Pandanwangi. Langkah pertama Mira adalah bertanya kepada Pak Hardi. Sebagai tetua desa, ia mungkin tahu cerita lama yang tidak pernah diceritakan kepada orang-orang. Setelah mengantarkan Dimas ke rumah Ibu Lina untuk dijaga sementara, Mira bergegas menuju rumah Pak Hardi. Pria tua itu menyambut Mira dengan senyum ramah, meskipun matanya menyiratkan kelelahan setelah kejadian beberapa hari terakhir. Ada apa, Mira? Kau tampak gelisah, tanya Pak Hardi, mempersilakan Mira masuk ke rumahnya. Mira duduk di kursi kayu sederhana, mencoba menyusun kata-kata. Bapak, saya ingin tahu lebih banyak tentang anak-anak yang pernah hilang di desa ini. Nama mereka, Raka, Banyu, dan Lintang. Apa Bapak tahu sesuatu? Mendengar nama-nama itu,
wajah Pak Hardi berubah. Senyum ramahnya menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Ia menghela napas panjang sebelum berbicara. Itu cerita lama, Mira. Sebagian besar orang sudah melupakannya, atau mungkin sengaja memilih untuk melupakannya. Tapi aku akan memberitahumu. Pak Hardi mulai bercerita tentang kejadian yang terjadi hampir 20 tahun yang lalu. Saat itu, 3 anak lelaki berusia sekitar 10 hingga 12 tahun, Raka, Banyu, dan Lintang, dilaporkan hilang. Mereka terakhir kali terlihat bermain di sekitar tebing yang kini menjadi tempat kejadian Dimas. Pencarian besar-besaran dilakukan, melibatkan seluruh warga desa, tetapi tidak ada jejak yang ditemukan. Sebagian orang percaya bahwa anak-anak itu jatuh ke sungai dan terbawa arus, sementara yang lain meyakini mereka tersesat di hutan. Namun, ada desas-desus yang lebih gelap. Beberapa warga percaya bahwa anak-anak itu menjadi korban dari ritual mistis yang dilakukan oleh seorang dukun tua yang tinggal di pinggir desa. Dukun itu dikenal memiliki hubungan dengan dunia gaib, dan ia seringkali terlihat di sekitar tebing sebelum kejadian itu. Ketika anak-anak menghilang, dukun tersebut juga menghilang tanpa jejak. Cerita itu tidak pernah memiliki akhir yang pasti, kata Pak Hardi dengan nada muram. Orang-orang berhenti membicarakannya, mungkin karena mereka takut. Tapi aku yakin, ada sesuatu yang masih mengikat roh anak-anak itu ke tempat itu. Mira mendengarkan dengan saksama, hatinya dipenuhi rasa takut dan bingung. Pak, bagaimana ini bisa berhubungan dengan Dimas? Kenapa dia yang dipilih untuk membawa mereka kembali? Tanya Mira, suaranya hampir berbisik. Pak Hardi menggeleng. Aku tidak tahu, Mira. Tapi doa-doamu memiliki kekuatan. Aku tidak pernah melihat seseorang begitu gigih memohon seperti dirimu. Mungkin itulah yang membuka jalan bagi Dimas untuk kembali. Tapi jalan itu juga mungkin membuka pintu bagi yang lain. Mira merasa lututnya lemas mendengar penjelasan itu. Ia berterima kasih kepada Pak Hardi sebelum kembali ke rumah. Pikirannya penuh dengan informasi baru. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah mencari tahu lebih banyak tentang dukun yang diduga terlibat dalam kejadian itu. Jika dukun itu memiliki jawaban, maka Mira harus menemukannya. Malam itu, Mira mencoba berbicara dengan Dimas. Anak itu tampak lebih tenang, tetapi masih sering termenung. Nak, ibu ingin kamu jujur. Apa yang kamu lihat saat kamu di tempat gelap itu? Apa yang mereka katakan padamu? Tanya Mira lembut, memegang tangan anaknya. Dimas terdiam sejenak sebelum menjawab. Mereka bilang mereka tidak bisa pulang sendiri, Bu. Mereka terjebak di tempat itu karena sesuatu yang dilakukan orang lain. Tapi mereka juga bilang mereka membutuhkan bantuan dari seseorang yang pernah berada di sana. Seseorang yang bisa mendengar suara mereka. Aku bisa mendengar mereka karena aku sempat berada di tempat yang sama. Mira merasa hatinya teriris mendengar jawaban itu. Ia tidak bisa membayangkan penderitaan yang dialami oleh anak-anak itu, terjebak di antara dunia tanpa akhir. Apa yang harus kita lakukan untuk membantu mereka? Tanya Mira, suaranya hampir tak terdengar. Dimas menatap ibunya dengan mata yang penuh air mata. Bu, mereka bilang ada sesuatu yang harus ditemukan di tempat itu. Sesuatu yang disembunyikan. Kalau kita menemukannya, mereka bisa pulang. Keesokan harinya, Mira memutuskan untuk kembali ke cekungan di bawah tebing, kali ini dengan membawa Dimas. Namun, ia juga mengajak beberapa warga yang ia percayai untuk membantu. Saat mereka tiba, suasana di tempat itu kembali terasa mencekam. Namun, kali ini Mira merasa lebih siap. Ia membawa skop dan peralatan lain untuk menggali tumpukan batu yang sebelumnya ditemukan. Ketika penggalian dimulai, semua orang diam, tidak ada yang berbicara. Setelah beberapa saat, skop salah seorang warga menghantam sesuatu yang keras. Mereka menggali lebih dalam, dan yang mereka temukan membuat semua orang tercengang. Sebuah peti kayu tua yang sudah lapuk muncul dari bawah tumpukan batu. Peti itu dihiasi ukiran aneh, seperti simbol-simbol yang tidak dikenali. Ini apa? Tanya salah satu warga dengan nada takut. Mira hanya bisa memandang peti itu dengan perasaan bercampur aduk.
Ia tahu bahwa apapun yang ada di dalamnya mungkin menjadi kunci untuk memecahkan misteri ini. Peti kayu tua itu diletakkan di tanah cekungan dengan hati-hati. Beberapa warga berdiri di sekelilingnya. Wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan ketakutan. Mira menatap peti itu dengan perasaan bercampur aduk. Ada sesuatu yang begitu kuat memancar darinya. Seperti energi tak terlihat yang membuat bulu kuduk berdiri. Di sisinya, Dimas berdiri diam. Matanya tertuju lurus pada ukiran aneh yang menghiasi permukaan peti. "Bu, ini yang mereka cari," kata Dimas perlahan. Suaranya nyaris berbisik. "Mereka bilang kebenaran ada di dalamnya." Mira mengangguk. Meskipun tangannya gemetar saat mencoba menyentuh peti itu. "Kita harus membukanya," katanya. Meski dalam hatinya ia ragu apakah ia siap untuk menghadapi apapun yang ada di dalamnya. Seorang warga, Pak Jaya, mengambil sebuah linggis dari tumpukan peralatan yang mereka bawa. "Saya akan membantu," katanya dengan nada berat. "Tapi jika sesuatu yang buruk terjadi, kita harus segera pergi." Dengan hati-hati, Pak Jaya mulai membuka peti itu. Suara kayu yang retak terdengar di tengah keheningan, membuat semua orang semakin tegang. Ketika tutup peti terbuka, mereka melihat isinya, tumpukan kain usang yang tampaknya membungkus sesuatu. Mira maju, mencoba melihat lebih dekat. Ia membuka lipatan kain itu dengan hati-hati, dan yang ia temukan membuat napasnya tertahan. Di dalam peti terdapat beberapa barang pribadi yang tampaknya milik anak-anak, sebuah mainan kayu, sepasang sandal kecil, dan selembar foto hitam putih yang sudah pudar. Foto itu menunjukkan 3 anak lelaki yang berdiri di depan sebuah rumah tua. Senyum mereka cerah meskipun gambar sudah mulai memudar. Di belakang mereka, seorang pria berdiri dengan ekspresi kaku. Mata Mira tertuju pada pria itu, dan jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali wajah itu dari cerita Pak Hardi. Pria itu adalah dukun yang disebut-sebut terlibat dalam hilangnya anak-anak. "Ini mereka," kata Mira dengan suara bergetar. "Ini Raka, Banyu, dan Lintang." Ia menunjuk wajah anak-anak di foto itu, sementara Dimas berdiri diam di sisinya. "Mereka bilang ini adalah rumah mereka," kata Dimas tiba-tiba. "Tempat ini dulu adalah tempat mereka bermain, tetapi sesuatu terjadi, dan mereka tidak pernah bisa pulang." Mira memegang foto itu erat-erat, mencoba mencerna semua yang baru saja ia lihat. "Kita harus membawa ini kepada Pak Hardi," katanya kepada warga yang masih terdiam. Semua orang setuju, meskipun rasa takut masih terpancar jelas di wajah mereka. Ketika mereka kembali ke desa dengan membawa peti itu, suasana menjadi lebih gelap. Langit mendung, dan angin dingin berhembus kencang, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi mereka. Sesampainya di rumah Pak Hardi, mereka menceritakan semua yang mereka temukan. Pria tua itu memandangi foto dan barang-barang dalam peti dengan ekspresi serius. "Ini bukti yang tidak bisa diabaikan," katanya. "Namun, masih ada satu bagian yang hilang. Kita harus menemukan rumah dalam foto ini." Mira merasa hatinya mencelos. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Dengan bantuan beberapa warga, mereka mencoba mencari tahu lokasi rumah yang ada di foto itu. Setelah bertanya kepada orang-orang tua di desa, akhirnya mereka menemukan jawabannya. Rumah itu terletak di pinggir desa, di sebuah area yang kini ditinggalkan dan dipenuhi semak belukar. Dulu, rumah itu milik dukun yang menghilang setelah kejadian hilangnya anak-anak. Malam itu, Mira dan kelompok kecil warga menuju rumah tua itu. Perjalanan mereka dihiasi suasana yang mencekam. Jalan setapak yang mereka lalui dipenuhi oleh pepohonan yang rimbun, membuat suasana semakin gelap meskipun bulan bersinar terang. Ketika mereka tiba di depan rumah itu, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka merinding. Rumah itu besar, tetapi sudah hancur termakan waktu. Pintu kayunya reot, dan jendela-jendela kosong menganga seperti mata yang mengintip ke dalam kegelapan. Dimas berjalan mendahului yang lain, seolah-olah ia tahu persis kemana harus pergi. "Mereka ada di sini, Bu," katanya sambil menunjuk ke pintu depan. Mira mencoba menghentikannya, tetapi Dimas sudah membuka pintu itu tanpa ragu. Suara engsel berderit memenuhi udara, menciptakan gema yang membuat semua orang bergidik. Di dalam rumah,
mereka menemukan ruangan yang dipenuhi oleh debu dan jaring laba-laba. Namun, di tengah ruangan itu terdapat sesuatu yang mencolok, sebuah lingkaran besar yang diukir di lantai kayu, dikelilingi oleh simbol-simbol aneh yang mirip dengan ukiran di peti. Di dalam lingkaran itu, terdapat lilin-lilin kecil yang sudah lama padam, tetapi jejak-jejak lilin yang meleleh masih terlihat jelas. Pak Hardi memeriksa lingkaran itu dengan seksama. Ini adalah tempat di mana sesuatu dilakukan, katanya dengan nada berat. Ini adalah pusat dari semuanya. Dimas berjalan mendekati lingkaran itu. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Bu, ini tempat di mana mereka terakhir kali berada. Aku bisa merasakannya. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang, memadamkan semua lampu minyak yang mereka bawa. Ruangan menjadi gelap gulita, dan suara-suara aneh mulai terdengar, bisikan-bisikan yang datang dari segala arah. Mira meraih tangan Dimas, mencoba melindunginya. "Kita harus pergi dari sini," teriak salah satu warga. Tetapi sebelum mereka sempat bergerak, lingkaran di lantai mulai bercahaya. Cahaya itu semakin terang, membentuk bayangan 3 anak kecil yang berdiri di tengah lingkaran. Bayangan itu tidak berbentuk solid, tetapi cukup jelas untuk dikenali. "Bu, itu mereka," bisik Dimas. Matanya terfokus pada bayangan itu. Bayangan anak-anak itu tampak menatap Mira dan Dimas, sebelum salah satu dari mereka membuka mulutnya, mengucapkan kata-kata yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. "Kembalikan kami. Bawa kami pulang."